Permasalahan sengketa lahan antar warga kembali mencuat di tengah publik. Terbaru yang terjadi di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Objek sengketa lahannya berada di Desa Panambea Barata. Permasalahan bermula, tiba-tiba saja ada oknum yang mengklaim lahan tersebut, bahkan telah mengajukan somasi kepada warga yang memiliki lahan. Warga yang mengklaim tersebut bernama Base dan kawan-kawan. Ia mengajukan somasi kepada warga pemilik lahan atau B dan Kene yang berada di Desa Wawosunggu. Atas somasi tersebut, pemilik lahan merasa dirugikan. Olehnya, pihak atau B dan Kene secara tegas membantah somasi yang dilayangkan Base dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya, Syamsul Rijal. Bahkan patut diduga kuasa hukum Base dan kawan-kawan terkesan mengancam terhadap keluarga atau B dan Kene. Tak terima hal tersebut, Hasna mewakili keluarga secara tegas bahwa isi somasi tersebut merupakan pembohongan publik dan terkesan dipaksakan. Ia menduga kuasa hukum penggugat seakan-akan memaksakan sesuatu tanpa mencari tahu kebenaran dan fakta-fakta yang ada di masyarakat. Hasna menegaskan bahwa lahan tersebut milik keluarganya, yang dimana pada tahun 1940-an sudah dijual oleh buyut kedua belah pihak, yakni Mbaura Buyut dari BC dan kawan-kawan kepada Pude Buyut dari Hasna. Lebih lanjut, Hasna menyampaikan isi somasi tersebut tidak ada yang benar dan mengada-ngada, bahkan mengarah ke fitnah. Olehnya itu, dia dan keluarga tak gentar menghadapi somasi tersebut dan siap memperjuangkan hak-hak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh publik, hari ini saya melakukan pembantahan terhadap sonasi yang dilayangkan kepada keluarga kami bahwa mengadakan penuduhan keluarga kami ahli waris dari Bojo dituduh dugaan tindak pidana pencurian, pengrusakan, penipuan, penggelapan dan penyerobotan yang diduga dilakukan ahli waris dari Bojo, yaitu atau B dan Kene. Hari ini saya lakukan pembantahan. Segala yang dituturkan pada publik itu tidak ada benarnya. Yang pertama, mengatakan bahwa secara historis penguasaan tanah tersebut berawal dari Mbaura dan diperoleh dari penyerahan dari kehutanan. Kenapa nenek saya tidak menguasai? Karena Mbaura ini telah menjual kepada nenek saya, yaitu Pude, pada tahun sekitaran 1940-an. Yang ketiga, mereka melayangkan sonasi bahwa Taja menikah dengan Hasama dan lahan tersebut mempunyai sejumlah 100 pohon kelapa yang dijadikan mahar pernikahan, bukan kebun, hanya pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar. Hal ini tidak ada sama sekali benarnya, karena sebelum adanya pernikahan antara Tajang dan Hasama, saudara Mbaura telah menjualnya kepada Pude. Yang keempat, bahwa Hasama menggadaikan pohon kelapa sejumlah 100 pohon kepada Pude. Hal ini sangat-sangat tidak benar dan kami keluarga tidak menerimanya. Tidak ada kata Hasama yang menggadaikan kepada Pude. Namun, mertua dari Hasama yang bernama Mbaura menjual kepada Pude pada tahun 1940-an. Dan saya mau minta keadilan. Dan saya minta keadilan. Dan saya minta keadilan. Kemudian bantahan juga disampaikan Kepala Desa Wawosunggu, Jupri, bahwa dirinya diberikan kuasa sang pemilik lahan untuk menjual. Dirinya dipercayakan karena sebagai pimpinan desa sekaligus masih berhubungan keluarga. Kata ia, jelas tanah tersebut milik atau B dan Kene, yang juga masih berhubungan keluarga dirinya yang dahulu dari kakek buyut mereka Pude. Ia menegaskan sebagai pimpinan pemerintahan setempat akan terus mengawal dan membantu warganya yang terzolimi. Jadi saya selaku kuasa penjualan dari pihak keluarga saya itu termasuk
keluarga saya. Jadi saya sudah dihubungi dari pihak pengacaranya Pak Sape. Jadi tanggapan saya itu hanya menyampaikan kepada keluarga saya sebatas bahwa ini kita sudah diduga ada beberapa hal dugaan dari mereka, yaitu masalah pencurian, penerobosan, penipuan atau tidak salah apa semua. Jadi saya sampaikan kepada keluarga saya, kita harus bagaimana ini, karena lahan ini sepengetahuan saya dan saya sudah sampaikan kepada semua perbatasan, saya sudah cek perbatasan semua, terutama yaitu mantan Padesa Panambea pertama. Dia katakan bahwa di situ perbatasannya dia itu almarhum Bojo. Jadi saya ini Pak sudah ditelepon oleh dari pihak pengacara bahwa saya sampaikan sama dia itu saya ini bukan sebagai pengacara dari pihaknya Ken. Saya ini hanya sebatas kuasa menjual, yaitu antara perantaraannya antara perusahaan dengan pemilik lahan. Kalau selebihnya itu ya masih banyak ke keluarga saya yang bisa menanggapi dan semua masalah itu, baik dari pemerintah desa saya sudah koordinasi, dan menurut Pak Desa yang sepengetahuannya dia selama ini itu lahannya Bojo. Nah, jadi dari situ saya sudah sampaikan semua keluarganya Pak Ibu Kene dan Atau B, ya bagaimana langkah kita ini, karena kita sudah diberikan somasi untuk hari ini tanggal 13 kalau saya tidak salah hari 14 kita sudah dilayangkan somasi kedua. Nah, karena saya ini selaku pemerintah desa mewakili masyarakat sekaligus mewakili keluarga, setelah saya pulang ini saya akan koordinasi lagi dengan keluarga. Itu tanah atau lahan yang ada di Panambea Barata itu, perkuburan itu sudah dijual neneknya Sape yang bernama Mbaura sama nenek saya bernama Ipude. Transaksi penjualannya di Pulau Sunggu itu dengan senilai Rp45 uang koin. Kemudian bahasanya Imbaura terhadap Ipude, kalimatnya setelah dia terima transaksi itu uang pembayarannya itu, dia batangan. Ini lahan ini tuh punya lahan yang ada di Panambea itu, tanah itu di Panambea itu, kelapanya 82 pohon, mangga 4 pohon. Sekarang katanya Pude sudah kita punya milik. Jadi tidak ada TTBG-nya di belakang-belakang itu. Dia bilang sudah kita punya milik. Sekarang kita sudah tangani, serahkan kepada kita. Itu kalimatnya Imbaura terhadap Ipude. Ini yang terkait ini Pak, yang mengklaim bahwa cucunya itu bahwa mereka masih memiliki tanah itu, bagaimana tanggapannya Om? Itu semua kelainan itu cucunya itu saya tidak ada yang benar. Sama sekali tidak ada yang benar. Kemudian mereka itu masih kecil, bahkan itu mereka belum lahir itu. Transaksi penjualannya neneknya itu dengan sepupunya nenek. Belum ada yang lahir. Sampai saja belum bapaknya belum kawin dengan mamanya Sape itu. Sementara itu, dalam somasi, pihak yang mengklaim memasukkan pembayaran PBB di tahun 1990 sebagai dasar kepemilikan lahan. Namun hal tersebut masih patut dipertanyakan keasliannya. Pasalnya, dulu Desa Panambea Barata merupakan bagian dari Desa Wawosunggu dan baru mekar di tahun 1998. Bahkan Kepala Desa pertama Desa Panambea Barata telah menyampaikan bahwa lahan tersebut milik Boja, anak dari Pude yang sekarang dimiliki Atau B dan Kene. Olehnya itu, media ini mengkonfirmasi ke Kepala Desa Panambea Barata saat ini, yakni Simun. Menurutnya, ia belum melihat langsung dari PBB tersebut.
Namun yang ia tahu bahwa dulu lahan tersebut diolah langsung kakek Boja yang merupakan anak dari Pude. Sehingga ia meyakini bahwa lahan tersebut milik keluarga Atobe dan Kene. Namun ia akan bertindak secara objektif dengan melihat data dan informasi menyeluruh dari kedua belah pihak. Ya, kalau terkait pajak mengenai lokasi yang disengketkan ini, sebetulnya saya belum tahu itu apakah memang pajak itu di objek yang ini atau di objek yang lain. Ya, kalau historis daripada lahan itu, memang yang punya lahan itu artinya yang tahu persis. Atau seperti apa yang sekarang mereka dia saling mengklaim itu. Ya. Tapi sepengetahuannya Pak Desa terkait lahan itu siapa sih pemilikannya yang kita ketahui selama ini sebelum ada gugatannya? Kalau sebelum ada gugatan itu artinya memang ini almarhum Bojo. Ya, almarhum Bojo, bapaknya si Kene ini. Ya, dengan historis tanah mungkin semua sudah tahu, sudah paham semua mungkin. Ya. Ini kan permasalahan di wilayahnya Pak Kades. Bagaimana sebagai pemerintah desa melihat hal tersebut? Kalau saya sebagai pemerintah desa Panambea Barata, saya melihat daripada persoalan ini, memang saya berusaha artinya untuk kita mediasi dulu. Mediasi. Namun kemungkinan besar mungkin akan tidak mendapatkan titik temunya. Ya. Tapi saya sebagai pemerintah desa, memang saya upayakan untuk mediasi dulu. Ya, dan saya sudah sampaikan juga di pihaknya ini si Sape, ya, bahwa kita mediasi dulu. Sebelumnya, pihak BC dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya, Syamsul Rijal, telah memasukkan permasalahan tersebut pada beberapa media massa, sehingga dengan adanya bantahan dari keluarga Atobe dan Kene, publik bisa menilai dan menyaksikan permasalahan tersebut. Kebenaran akan menemukan jalannya. Dari Rumah Perjuangan, Sultra Lain mengabarkan untuk Anda.